Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 suku yang paling ditakuti di Indonesia. Entah karena kesaktiannya, budayanya, atau orang-orangnya. Ternyata ada beberapa suku di Indonesia yang ditakuti oleh banyak orang. Lantas, suku apa sajakah itu? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia 5 suku yang paling ditakuti di Indonesia. Yang pertama, suku Asmat. Suku Asmat adalah suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat sendiri dikenal juga sebagai suku yang memiliki hasil ukiran kayu yang unik. Suku ini terbagi ke dalam 2 bagian, yakni suku Asmat yang tinggal di wilayah pesisir dan suku Asmat yang tinggal di pedalaman. Suku Asmat dikenal sebagai suku yang sangat menghormati leluhur mereka. Tak heran kalau mereka memiliki banyak sekali tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini. Selain seni ukirannya, suku Asmat juga dikenal dengan tari-tariannya, serta nyanyian yang biasanya mereka lantunkan saat menyambut tamu ataupun sebagai bentuk ritual penghormatan kepada roh nenek moyang mereka. Lantas, apa yang membuat suku Asmat cukup ditakuti? Ternyata yang membuat mereka ditakuti adalah karena adanya anggapan bahwa suku Asmat ini memiliki kekuatan mistik. Memang, masyarakat Asmat banyak yang percaya dengan hal-hal gaib. Dalam budaya mereka, hal ini disebut juga dengan nama Suwangi atau Suanggi. Beberapa cerita mengatakan bahwa orang-orang dari suku Asmat memiliki beberapa keahlian. Salah satunya adalah kekuatan magis yang membuat mereka mampu menguasai alam, seperti menurunkan badai, petir, hujan, dan tidak cuma itu, mereka juga mampu menemukan barang-barang yang hilang melalui kemampuan menerawang mereka. Well, saya tidak tahu pasti kebenaran akan hal itu. Indonesia terlalu kaya dengan hal-hal berbau gaib. Apakah itu benar atau tidak, kapan-kapan akan saya coba buktikan sendiri. Kalaupun ada satu hal yang layak ditakuti dari suku Asmat ini, tentu saja terletak pada kemampuan berburu mereka yang luar biasa. Mereka mahir menggunakan senjata tajam, dan jelas, sudah terbiasa berhadapan dengan hewan-hewan buas di alam sana. Menurutku keahlian itu sangat keren, sekaligus cukup menakutkan juga sih. Yang kedua, suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang berasal dari wilayah Banten, Jawa Barat. Banyak yang mengatakan bahwa suku Baduy adalah suku yang hidup dengan serba sederhana. Mereka tidak menggunakan listrik atau teknologi modern lainnya. Suku Baduy sendiri juga dikategorikan ke dalam 2 bagian, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy luar lebih terbuka dengan teknologi. Mereka masih memanfaatkan teknologi, meskipun dengan cara yang dibatasi. Sedangkan suku Baduy dalam amat sangat membatasi diri mereka. Lantas, apa yang membuat suku Baduy ditakuti? Jawabannya adalah karena sifat mereka yang tertutup. Tak jarang, hal ini menjadikan suku Baduy terkesan sangat misterius dan berbahaya. Lebih misterius dari orang-orang introvert pokoknya. Suku Baduy nyaris tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Dan aturan itu mereka jalankan dengan sangat ketat pula. Mereka punya wilayahnya sendiri. Dan barang siapa yang memasuki wilayah mereka tanpa izin, maka orang itu bisa ditangkap dan dipenjara. Ya, dipenjara itu memang menakutkan sih. Yang ketiga, suku Kajang Amatoa. Suku Kajang Amatoa adalah suku yang menghuni wilayah selatan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Suku ini mendiami wilayah Bulukumba. Suku ini hampir mirip dengan suku-suku sebelumnya, yang mana mereka juga menutup diri dengan dunia luar dan teknologi. Lagi-lagi, suku Kajang juga dikategorikan ke dalam 2 bagian, yakni Kajang dalam dan Kajang luar. Kajang luar tetap menjalankan kehidupan seperti manusia normal, sedangkan suku Kajang dalam mempertahankan tradisinya dengan sangat kuat.
Ciri khas suku Kajang adalah pakaian mereka yang serba hitam. Suku Kajang hidup di pedalaman hutan dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Adapun yang menjadikan suku Kajang ditakuti adalah kemampuan mereka dalam melakukan santet atau yang biasa disebut dengan istilah doti. Hal ini menjadikan banyak orang takut dengan suku Kajang. Meski begitu, bukan berarti suku Kajang adalah suku yang antisosial. Karena dasarnya, mereka terbuka saja dengan orang luar, selama orang luar itu tidak melanggar aturan adat mereka. Jadi kalau kita baik ke mereka, maka mereka akan baik juga ke kita. Dan tentu, ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Yang keempat, suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang mendiami pedalaman Kalimantan. Suku Dayak memang santer diceritakan karena memiliki banyak sekali keahlian. Salah satunya ada pada senjata tradisional mereka, yaitu semacam kayu yang berbentuk pipa panjang yang diisi dengan panah kecil di dalamnya. Dengan cara ditiup, maka senjata itu akan menerbangkan panah yang akan sangat berakibat fatal bagi siapapun yang mengenainya. Mengapa demikian? Karena panah yang digunakan telah dilumuri dengan racun berupa getah dari pohon iren. Konon, orang yang terkena panah tersebut akan langsung kejang-kejang dan beberapa menit kemudian dia akan langsung bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Selain itu, suku Dayak juga punya mandau, yaitu senjata sejenis pisau yang jelas sangat ampuh untuk pertarungan jarak dekat. Suku Dayak juga diberkahi keahlian yang tinggi dalam urusan perang. Apalagi mereka hafal betul dengan medan hutan Kalimantan. Maka jelas tak ada alasan bagi siapapun untuk cari-cari masalah dengan suku yang satu ini. Yang kelima, suku Osing Banyuwangi. Suku Osing yang terletak di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur ini akan menjadi pelengkap list kita pada hari ini. Kabarnya suku ini dikenal sebagai suku yang jago soal santet menyantet. Suku ini kabarnya punya banyak dukun yang memiliki kemampuan jujutsu yang hebat. Ilmu santet mereka ini digunakan untuk membalas dendam, membuat orang lain jadi suka dengan kita, sampai melancarkan usaha kita. Terserah kalian mau pilih paket yang mana. Salah satu tragedi yang lumayan membekas dari suku ini adalah tragedi penyihir tahun 1998, di mana akibat kesalahpahaman masalah santet ini, maka banyak dukun yang diburu dan dikejar warga kala itu. Saya tidak akan menceritakan kronologisnya di sini. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas hal ini di video terpisah. Dan teman-teman, itulah tadi 5 suku paling ditakuti di Indonesia. Sebagai saran dari saya, kalian sebenarnya tidak usah takut-takut bagaimana dengan suku-suku tersebut. Karena saya yakin tidak akan ada dari mereka yang mengganggu kalian, selama kalian tidak mengganggu mereka. Jadi kalau semisalnya kalian berkunjung ke wilayah mereka, maka patuhilah adat mereka, patuhi budaya mereka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke? Kalau kalian punya tambahan suku lain yang perlu dimasukkan di list ini, komen saja di kolom komentar di bawah. Kapan-kapan saya buatkan lagi video seperti ini. Kalau ada saran dan masukan, silakan juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya dapat notif kalau ada video baru yang saya upload ke channel ini. Oke, dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.